Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku, kita berjumpa kembali membaca hadis Rasulullah SAW, menyebarkan hadis Rasulullah SAW. Kita akan membaca hadis nomor 107 dalam kitab hadis Sahih Muslim, hadis ke-107. Tentang apa hadis ini? Kita akan melihat 3 kelompok manusia di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka dengan adab yang keras. Mari kita membacanya. Hadis nomor 107 dalam kitab Sahih Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah SAW Abu Hurairah. Riwayat hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati. Ada 3 kelompok, 3 orang yang Allah tidak berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka. Kita membaca, melanjutkan. Qala Abu Muawiyah, wala yanduri ilaihim, dalam riwayat yang lain, wala yanduri ilaihim, Allah tidak melihat mereka. Dalam riwayat hadis yang lain, Abu Muawiyah menyatakan, dan Allah tidak melihat mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Dan bagi mereka adab yang pedih. Siapa 3 orang ini? Mari kita lanjutkan. Syekhun zanin. Pertama, orang tua yang berzina. Yang kedua, wa malikun kadzdzab, raja atau penguasa yang berdusta, berbohong. Yang ketiga, wa ailun mustakbirun. Yang ketiga adalah orang miskin yang sombong. Mari kita membaca hadis lagi supaya jelas lagi. Kita membaca dalam bentuk yang lain hadis ini, di mana hadis ini perawinya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 107. Rasulullah SAW bersabda, thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati. 3 orang yang Allah tidak berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, Allah tidak mensucikan mereka. Qala Abu Muawiyah, wala yandur ilaihim, kemudian Allah tidak melihat mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Yang pertama, syekhun zanin, orang tua yang berzina. Yang kedua, wa malikun kadzdzabun, raja atau penguasa yang berdusta. Yang ketiga, wa ailun mustakbirun. Yang ketiga adalah orang miskin yang sombong. Saudaraku, mari kita membaca penjelasan sedikit tentang hadis ini. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam katsiran ma yuhadziru ashabahu radhiyallahu anhum min sayyi'is sifat wa qabihil a'mal. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal hirsi ala kulli ma yuqarribuhum min al-akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang banyak atau kerap kali memberi peringatan kepada sahabat-sahabatnya dari sifat-sifat yang jelek, perbuatan-perbuatan yang jelek. Dan Rasulullah SAW sangat berkeinginan, sangat tamak sekali agar para sahabat Rasulullah SAW itu dekat dengan akhirat. Beliau mendekatkan para sahabatnya dengan amal-amal yang menuju akhirat, dekat dengan akhirat. Fi hadzal hadits yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathu anwa'i minan nas la yukallimuhullahu. Dalam hadis ini Rasulullah bersabda, 3 kelompok manusia Allah tidak berbicara dengan mereka. Wa hadhi uqubah lahum ala jurmin qad waqa'u fihi. Ini adalah hukuman bagi 3 kelompok ini yang mereka berbuat dosa, melakukan dosa-dosa yang besar. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak melihat kepada mereka. Wa hadhi mubalaghah fil uqubah. Ini adalah bentuk, yaitu sikap mubalaghah dalam hukuman, yaitu bagaimana Allah SWT memberatkan mereka di dalam hukuman ini. Fala yanzurullahu ilaihim nadrata rahmatin. Allah tidak melihat mereka dengan pandangan rahmah. Fa yarhamuhum, sehingga Allah tidak memberi rahmat kepada mereka, tidak kasihan kepada mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka. Ai wala yutahhiruhum min dzunubihim wala yaghsiluhum min danaatihim wala yaghfiru lahum, yaitu Allah tidak mengampuni mereka, tidak mensucikan mereka, yaitu Allah tidak mengampuni mereka,
tidak mensucikan mereka dari dosa-dosa mereka. Allah tidak membersihkan mereka dari kejelekan-kejelekan mereka itu, tidak mengampuni mereka. Walahum adabun azim, dan bagi mereka adab yang pedih. Ai fauqa kulli tilkal uqubat fasawfa yudakhirullahu lahum adaban aziman fil akhirah fayudha'ifu alaihim al-uqubah. Di mana bagi mereka adab yang pedih, ai adab yang di atas segala hukuman-hukuman itu. Maka kelak Allah SWT menyimpan bagi mereka, akan memberikan kepada mereka adab-adab yang pedih di akhirat. Allah akan melipatkan bagi mereka adab itu. Amal awal, kelompok yang pertama, fahuwa syaikhun zanin, ay rajulun kabirus sinni qad waqa'a fi fahishatiz zina, ma'anahu qad balagha min ar-rushdi wal aql wa dhahabi syahwa ma yarda'u an dhalika walakinnahu fa'ala al-fahishata. Yang pertama adalah syaikhun, orang tua yang berzina. Seorang tua yang berzina, seorang yang sudah hilang kekuatannya, terjerumus dalam perbuatan fahishatuz zina, perbuatan zina, fahisha. Padahal dia telah berakal, telah mencapai akal, bisa berpikir ini perbuatan jelek, ini perbuatan buruk, dan telah hilang syahwatnya. Syahwat yang berapi-api telah hilang, yang bisa mencegah dia dari perbuatan keji itu, namun dia terjerumus dalam atau melakukan perbuatan zina. Maka orang demikian akan mendapatkan yaitu balasan adab yang sangat pedih. Kelompok kedua, wa naudzani al-mustahiqu li kulli tilka al-uquba huwa malikun kadzdzab, ay malikun yakdzibu ala ra'iyati. Yang kedua, kelompok kedua yang mendapatkan adab yang pedih adalah raja yang banyak berdusta. Raja yang banyak berdusta kepada rakyatnya. Dia mendustakan atau membohongi rakyatnya. Li'annahu tawaffarat lahu asbabul quwwa wa tamkin falaysa bihaja ilal kadzib. Karena dia sudah punya kekuatan, tidak membutuhkan untuk berdusta. Seandainya dia jujur, dia mempunyai kekuatan, maka kelompok kedua ini mendapatkan adab yang pedih. Pemimpin yang berdusta, pemimpin yang banyak berdusta, raja yang banyak berdusta. Yang ketiga, wa naut tsalis al-mustahiqqu li kulli tilkal uqubah wa 'ailun mustaqdir. Yang ketiga adalah orang yang miskin yang sombong, ay fakirun mutakabbir mukhtalun mutaghattrizun bi yatakabbaru 'ala al-khalqi bila da'in wala radi'. Lianna al-insan qad yatakabbar bimalihi aw jahihi wa sultanihi wa quwwatihi, amma al-fakir alladhi huwa 'alatun 'ala ghairihi fala sabab yaj'aluhu yatakabbar. Seorang miskin yang sombong, yang berdusta, seorang miskin yang sombong, yang dia tidak punya apa-apa, mustakbir, dia sombong, mutakabbir, dia melakukan kesombongan kepada manusia, padahal tidak ada hal yang mendorongnya untuk sombong itu. Apa yang dia miliki? Li'anal insan qad yatakabbar bimalik. Terkadang atau karena manusia itu bisa sombong dengan hartanya, kedudukannya, kekuasaannya, kekuatannya. Adapun orang fakir yang dia tidak punya apa-apa, yang dia butuh kepada orang yang lain, sepatutnya dia tawadhu, rendah hati kepada Allah, kepada manusia. Maka hendaklah kita menjauhi dari sifat, yaitu tiga hal ini. Kita berlindung kepada Allah SWT dari tiga hal ini. Orang tua yang berzina, penguasa atau raja yang banyak berdusta. Yang ketiga, orang miskin yang sombong karena kefakiran yang bermakna sedikit harta, tidaklah terpuji secara zatnya, tidak terpuji sedikit harta itu. Kenapa? Karena dia terpuji tatkala dia miskin, tatkala dia tidak punya harta, jika diiringi dengan kesabaran kepada Allah SWT, sabar atas apa yang Allah berikan kepadanya. Namun tanpa diiringi kesabaran, maka bukanlah kefakiran atau
sedikitnya harta bukanlah hal yang terpuji. Dalam hadis ini kita dapati faedah at-takhdhir minaz zina wal kidhib wa takabbur. Kita berlindung diri, peringatan dari hadis ini dari perbuatan zina, dusta dan sombong. Wa fihi tawa'udu syekh az-zani wal malik al-kadzdzab wal fakir al-mutakabbir bi ashaddil 'uqubah lianna kulla wahid minhum fa'al al-ma'siyah allati fa'alaha ma'budiha minhu wa dha'fi dawa'iha 'indahu. Di mana ancaman keras, ancaman terhadap adab yang sangat pedih kepada orang tua yang berzina, penguasa atau raja yang banyak berdusta, orang fakir yang sombong, dengan ancaman yang dahsyat terhadap tiga kelompok ini. Kenapa? Karena masing-masing mereka sebenarnya mereka melakukan maksiat itu tidak ada pendorongnya. Orang yang sudah tua tidak mampu, syahwatnya sebagian hilang. Raja yang mendusta, buat apa berdusta? Mempunyai kekuatan, mempunyai power, tidak memerlukan untuk berdusta. Kemudian orang miskin yang sombong. Apa yang disombongkan dari kemiskinan? Maka tiga kelompok ini mendapatkan yaitu azab yang pedih. Hadis dalam kitab Sahih Muslim, hadis nomor 107. Saudaraku, mari kita ambil pelajaran hadis ini. Kita mengucap Allah dijadikan sebagai hamba Allah yang taat kepada Allah, menjauhi kedustaan, menjauhi kesombongan, menjauhi dari perbuatan-perbuatan fahisyah. Ya Allah, jagalah kami dari perbuatan-perbuatan fahisyah. Jagalah kami dari kedustaan. Jagalah kami dari kesombongan.